Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Abrori dari Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Yang kami hormati, yang kami takdimi, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Madura, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura dan seluruh sivitas Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Baik, langsung saja, lebih menyingkatnya waktu, saya akan mempresentasikan evaluasi akan mempresentasikan sebuah tugas akhir saya yang berjudul evaluasi kepuasan pengguna aplikasi COVID-19 Satu Sehat dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau yang disebut dengan EUCS dan Mobile Service Quality atau yang disebut dengan MS Quality. Nomor MPN saya yaitu 2019 02 01 000 75 yang dilatar belakangi Peduli Lindungi atau Satu Sehat, kan yang dulu Peduli Lindungi, sekarang menggunakan Satu Sehat, beralih kepada Satu Sehat, ada updatean. Adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19. Dalam implementasinya, aplikasi yang tergolong masih baru ini belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala dan hambatan dalam penggunaannya. Terdapat keluhan yang dirasakan masyarakat, diantaranya aplikasi tidak berfungsi dengan baik dan sering error, selalu gagal pada saat melakukan check-in, serta lamanya waktu penerbitan sertifikat vaksin. Jadi, tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi kepuasan pengguna aplikasi COVID-19 atau yang sekarang itu Satu Sehat dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau yang disebut dengan EUCS dan Mobile Service Quality atau yang disebut dengan MS Qual sebagai pendekatan komparatif. Metode-metode tersebut akan memberikan sudut pandang penelitian yang berbeda, dan hasil kedua penelitian tersebut akan saling melengkapi dalam menentukan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Peduli Lindungi atau yang disebut sekarang Satu Sehat. Selanjutnya yaitu tahap penelitian dari mulai tinjau pustaka, pengumpulan data, selanjutnya observasi, wawancara, menggunakan kuesioner, juga menentukan variabel OCS, menentukan variabel MS Quality, membuat kuesioner, penyebaran dan uji validasi dan realisasi, pengolahan data atau yang disebut dengan analisis data, analisis OCS dan analisis metode yang kedua ini, dan hasil baru selesai. Penjelasan diagram alir penelitian ditinjau pustaka dalam ditinjau pustaka. Dalam tinjau pustaka dilakukan pemahaman analisis kepuasan pengguna aplikasi Satu Sehat dan studi literatur mengenai analisis kepuasan pengguna dan yang berhubungan penjelasan diagram alir penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara online. Saya itu menggunakan dengan membagikan ke grup-grup WA begitu. Siapa yang sudah menggunakan aplikasi silakan isi kuesioner gitu kayak saya. Dan untuk mengetahui pengguna aplikasi Satu Sehat agar lebih mudah dalam pengisian jawaban, tujuannya begitu. Pernyataan kuesioner dan setelah disebar sebanyak 67 responden. Uji validasi, validitas dan reliabilitas. Kemudian kuesioner diuji menggunakan uji validasi. Setelah teruji kebenaran kuesioner, barulah kuesioner disebar keseluruhan. Pengolahan data dan analisis data. Data yang dikumpulkan diolah sesuai jenisnya dan kemudian menganalisis pengaruh kepuasan pengguna aplikasi Satu Sehat. Analisa End User Satisfaction yaitu menggunakan dimensi konten, yaitu ada konten, akurat, format, kemudahan penggunaan, ketepatan waktu.
ketepatan waktu daripada aplikasi tersebut. Kesimpulan dan saran, membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk pihak pengembang agar aplikasi Satu Sehat dapat menjadi lebih baik. Dan di sini implementasi sistem EWJS. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan Google Form yang dibagikan kepada responden melalui WhatsApp. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Ini Kak. Di sini ada struktur OJS dan overloading. Di sini nilai pembebanan luar di atas terlihat nilai pembebanan luar di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dan indikator dinyatakan valid. Berarti penggunaan dalam aplikasi Satu Sehat ini menggunakan EWJS itu semuanya valid karena nilainya di atas 0,7, tidak ada di bawah dari 0,7. Nilai comeback yaitu untuk semua variabel adalah di atas 0,6. Nah, dan di sini itu nilai ekuasional berarti 0,7. Mana? Kalau nilai comebacknya yaitu di atas dari 0,6. Berarti kalau di atas kalau di bawah dari 0,6 itu tidak valid. Nah, ada nilai AV dapat juga digunakan untuk mendukung nilai overloading untuk menentukan validasi. Di sini kami menggunakan Smart PLS dalam pengolahan datanya. Jika AV bernilai lebih besar dari 0,5 maka semuanya variabel adalah valid. Kalau ditinjau dari nilai AV-nya itu harus berada di atas 0,5. Kalau ada di bawah 0,5 berarti itu tidak valid. Begitu. Selanjutnya MS Quality untuk mengetahui item-item dalam kuesioner valid dan mengetahui keandalan hasil jawaban responden. Maka dilakukan uji validitas untuk masing-masing indikator dan uji reliabilitas. Begitu. Nilai overloading dalam menentukan MS Qual-nya itu ekuasional model struktur itu menggunakan overloading itu semuanya ditinjau dari MS-nya, MS quality-nya yaitu semuanya ada di 0,7. Berarti semuanya itu valid. Kalau seandainya indikatornya itu 0,6 itu tidak valid kalau ditinjau dari overloading-nya. Nilai comeback untuk semua variabel di sini menggunakan MS quality. Metode MS quality itu sama 0,6 dan nilai AV-nya 0,5. Kalau semuanya berada di bawah nilai tersebut berarti tidak valid karena semuanya itu di atas yang sudah ditentukan maka itu semuanya valid. Hasil uji inner model dengan T-value EWJS ini semuanya berada di 0, semuanya berada di atas yang sudah ditentukan dari aplikasi Smart PLS 4 ini. Berarti semuanya valid. Itu. Nah, sini teknik untuk pengambilan semua kalkulator responden begitu menggunakan rumus Solovin. Nah, keterangan N ukuran sampel, N besar ukuran populasi. Kami yaitu mengambil 1000 responden, lalu semuanya dihitung menjadi menggunakan rumus Solovin menjadi 91 responden. Kesimpulannya metode EWJS menunjukkan bahwa variabel konten, S of S dan timelines berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sedangkan metode EWJS menunjukkan bahwa variabel efisiensi, ketersediaan sistem, konten informasi dan konten layanan penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Variabel lainnya dalam kedua metode
tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.